Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dengan NIM 2019 042011 dari Manajemen Risiko Kelas D. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang risk register pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakangnya itu sendiri adalah PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Berdiri pada tahun 1990, kegiatan bisnis Garuda telah didirikan sejak 1979 oleh pendiri perusahaan melalui PT Tudung Putra Jaya (TPJ), sebuah perusahaan di Pati, Jawa Tengah yang memasarkan produk kacang dan dikenal sebagai kacang Garuda. Saat ini Garuda memproduksi banyak produk-produk makanan dan minuman, yaitu contoh-contohnya adalah Garuda, Grey, Coklatos, Leo, Clevo, Procis, dan Top Cheese. Jumlah produknya mencakup biskuit, kacang, pilus, keripik, dan minuman susu, bubuk, coklat, keju, dan mayones. Garuda Food mengekspor produk-produk ke lebih dari 20 negara, berfokus pada ASEAN, China, dan India. Selanjutnya yaitu perusahaan. Visi misinya adalah yang pertama, memuaskan konsumen melalui produk-produk makanan minuman yang inovatif, dan misinya yaitu kami adalah perusahaan yang membawa perubahan dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip saling mengembangkan. Berikut adalah departemen yang ada pada Garuda Food. Dan yang pertama yaitu ROPS, yang kedua Dewan Komisaris, dan yang ketiga Direktur Utama. Dan di bawahnya terdapat banyak direktur-direktur yang terdapat pada bagian di dalam layar ini. Selanjutnya yaitu identifikasi risiko. Yang pertama, pengembangan produk. Penyebabnya kekhawatiran akan adanya produk yang tidak sesuai akan mengakibatkan citra negatif bagi perusahaan dan juga perusahaan. Dampaknya berkurangnya jumlah harian konsumen yang ingin membeli produk. Dan yang kedua, finance department. Salah satu contoh penyebabnya adalah kondisi nilai tukar rupiah yang semakin menurun dan juga terjadinya depresiasi terhadap mata uang dari luar negeri. Dampaknya yaitu berkurang barang atau produk yang dijual ke luar negeri. Dan yang ketiga, pengembangan SDM. Contohnya yaitu pertama, kurangnya konsentrasi karyawan saat ada pelatihan atau tidak fokus dalam pelatihannya. Yang dampaknya itu meningkatkan jumlah karyawan yang kurang bertalenta dalam bidangnya. Dan yang keempat, pemasaran makan ringan. Contohnya yaitu perubahan iklim atau cuaca tidak menentu yang berdampak negatif bagi kelangsungan produksi perseroan atau perusahaan. Dampaknya yaitu lokasi perseroan yang berada di Indonesia dapat terdampak negatif apabila terjadi suatu bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim dan yang ekstrim ini. Dan yang kelima yaitu hubungan investor. Salah satu contohnya yaitu kompetitor yang kuat akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan pendapatan, dan salah paham akan mengakibatkan masalah serius bagi perusahaan. Dan dampaknya itu penurunan jumlah produksi yang dijual akibat persaingan dengan kompetitor lain. Selanjutnya ada faktor positif. Salah satu faktor positif yang pertama yaitu pengembangan produk. Nah, faktor positifnya salah satu contohnya manajemen sudah menyadari situasi yang sedang berlangsung, dan para karyawan menyadari akan pentingnya kebersihan. Ini adalah faktor positifnya. Dan dampak negatifnya adalah menurunnya kualitas produk yang dihasilkan dan mengakibatkan pendapatan menurun karena konsumen beralih ke produk dari perusahaan yang lainnya. Dan contoh dari faktor positif finansial departemen adalah perseroan lebih mempersiapkan diri dengan perubahan keuangan yang terjadi saat ini. Dan dampak kualitatifnya yaitu menurunnya tingkat penawaran dan permintaan produk, dan menurunnya kualitas dan kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu pengembangan SDM. Salah satu faktor positifnya yaitu manajemen mengadakan pelatihan kepada karyawan supaya lebih kreatif dan berkembang, dan perusahaan berusaha mempertahankan karyawan yang kompeten dan bertalenta. Dan dampaknya yaitu menimbulkan persepsi negatif dari pihak otoritas terhadap kemampuan manajemen perusahaan dalam memenuhi ketentuan pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Dan pemasaran makanan ringan. Yang pertama yaitu manajemen sudah menyadari situasi yang berlangsung, dan perusahaan lebih menjaga lingkungan sekitar dan selalu melihat kondisi cuaca atau iklim terkini. Dan dampaknya itu tingkat kepercayaan konsumen kepada perusahaan mengalami penurunan dan menurunnya permintaan produksi karena perubahan iklim yang ekstrim. Investor salah satunya adalah memperbaiki hubungan dengan investor kembali.
dan dampaknya itu potensi turunnya kemampuan perseroan dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Karena kalau ada hubungan yang tidak baik dengan investor akan berdampak bagi perusahaan. Selanjutnya adalah risiko inherent. Berikut adalah bagian yang saya tampilkan contoh-contoh dari risiko inherent tersebut. Dan selanjutnya mitigasi risiko. Yang pertama yaitu pengembangan produk dan rencana-rencana mitigasi yang telah saya perkirakan untuk kedepannya dari setiap departemen, yaitu pengembangan produk, finance departemen, pengembangan SDM, pemasaran makanan ringan, dan hubungan investor. Selanjutnya yaitu risiko residual. Nah, di sini adalah terdapat bagian yang saya tampilkan dari risiko-risiko residual dan tingkat risikonya. Mulai dari pengembangan produk, finance departemen, pengembangan SDM, dan pemasaran makan ringan, dan hubungan investor. Selanjutnya ada profil inherent. Ini adalah salah satu bagian yang bisa saya tampilkan. Nah, selanjutnya adalah profil residual, risiko residual, risk appetite, dan risk report. Selanjutnya kita akan beralih ke Excel-nya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu yang saya akan bahas, yaitu hubungan investor. Yaitu yang pertama, terdapat komputer yang dapat mengganggu pendapatan dari perseroan dan komputer yang kuat akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan pendapatan, dan salah paham akan mengakibatkan masalah serius bagi perusahaan. Jadi selain dari yang di atas yang saya sebutkan di atas ini, yaitu yang pertama pengembangan produk, financial department, pengembangan SDM, dan pemasaran makan ringan, hubungan kepada investor adalah salah satu yang terpenting karena dapat mempengaruhi harga saham internasional maupun nasional. Kita akan kembali ke PowerPoint. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, risiko inherent pada aktivitas operasional yaitu pada PT Garuda Food Putra Putri Tbk harus diidentifikasi sedini mungkin dan dibuatkan risk register. Dan yang kedua, identifikasi risiko inherent bertujuan untuk menganalisa dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko. Dan yang ketiga, setelah dilakukan risiko mitigasi terhadap risiko inherent, diharapkan dapat menekan seminimal mungkin risiko residual. Dan yang terakhir, aktivitas tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dapat melindungi nilai bahkan memberikan nilai tambah dalam mencapai sasaran. Terima kasih presentasi dari saya. Bila salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.